Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semua sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita pagi ini. Hari ini saya akan berbicara tentang scientific research atau penelitian ilmiah, khususnya pada bidang bisnis dan manajemen. Apa itu penelitian ilmiah? Sekarang dan Bogi 2016 menyatakan bahwa penelitian ilmiah adalah penyelidikan yang terorganisasi, sistematis, berdasar fakta, kritis, objektif, dan ilmiah terhadap masalah spesifik yang memerlukan solusi. Dengan demikian, penelitian ilmiah tidak boleh didasarkan pada firasat, pengalaman, dan intuisi. Apa sih tanda-tanda atau ciri-ciri penelitian ilmiah atau hallmarks of scientific research? Ada 8. Mari kita bahas satu persatu apa itu hallmark of scientific research. Pertama adalah purposiveness. Penelitian harus punya tujuan yang jelas. Dalam penelitian, tujuan adalah kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, gagasan umum diadakan suatu penelitian. Yang kedua, rigor atau ketepatan. Ketepatan mengandung arti kehati-hatian, kecermatan, dan tingkat ketelitian. Misalnya, dalam cara menyusun dan mengajukan pertanyaan, apabila kita salah melakukannya, maka akan menimbulkan bias atau ketidaktepatan respon. Ketepatan penelitian ini memerlukan dasar-dasar teori dan metodologi penelitian yang dipikirkan dengan hati-hati. Jadi yang ketiga adalah testability atau dapat diuji. Saya akan membahas bersamaan dengan yang keempat, yaitu replicability atau dapat ditiru. Penelitian ilmiah harus dapat diuji kembali baik oleh peneliti yang sama ataupun peneliti yang lain. Kenapa demikian? Karena bila pengujian dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan sampel yang berbeda-beda, akan bisa menghasilkan temuan yang sama. Ini akan dapat digunakan untuk menyusun teori. Yang kelima, tentang precision atau ketelitian. Ini mengacu pada kedekatan temuan dengan reliabilitas berdasarkan sampel, mencerminkan tentang keakuratan berdasarkan sampel. Misalnya seperti ini. Anda lihat di layar ada 2 penelitian yang memberikan hasil yang berbeda. Penelitian A menyebutkan bahwa kehilangan dari produk kira-kira 10-20% per hari. Penelitian B menyatakan kehilangan dari produk kira-kira 10% hingga 30% per hari. Anda pilih yang mana? Ya, tentu pilih yang A, karena rentangnya lebih sempit. Itu kan? Atau dalam bahasa lain ini disebut dengan presisi. Dalam statistik ini disebut dengan confidence interval. Oke. Confidence. Apa itu confidence? Mengacu pada probabilitas dalam ketepatan estimasi kita atau disebut dengan tingkat keyakinan. Misalnya, diminta untuk memilih 2 hasil di bawah ini. Misalnya penelitian X, 90% hasil kita benar dan hanya 5% kemungkinan salah. Sementara penelitian Y menyatakan 90% hasil kita benar
dan hanya 10% kemungkinan salah. Anda pilih yang mana? Tentu Anda akan pilih yang X. Gitu kan? Karena dia lebih yakin akan kebenarannya. Itulah yang di dalam bahasa statistik disebut dengan confidence level. Dalam ilmu pengetahuan alam, apalagi yang berkaitan dengan manusia, keselamatan, dan nyawa makhluk hidup lainnya, tingkat keyakinan ini atau confidence levelnya harus tinggi. Misalnya 99% gitu. Nah, tetapi dalam ilmu sosial relatif lebih longgar. Bisa 95%, bahkan 90% pun masih bisa diterima. Yang keenam adalah objektif. Artinya, penelitian harus berdasarkan fakta-fakta dari temuan yang berasal dari data aktual dan bukan nilai-nilai subjektif dan emosional peneliti. Ketujuh, generalizability. Jadi mengacu pada cakupan penerapan temuan penelitian dalam konteks dan situasi yang lebih luas. Sebagai contoh seperti ini. Ada 2 penelitian yang meneliti tentang pengaruh beberapa variabel terhadap kinerja akademik mahasiswa. Metode hal-hal lain sama kecuali dalam hal pengambilan sampel. Penelitian yang pertama menggunakan sampel hanya pada satu universitas. Penelitian yang kedua, katakanlah penelitian X dan penelitian Y. Penelitian Y menggunakan sampel pada beberapa universitas sekaligus yang dilakukan di beberapa kota dan di beberapa provinsi. Menurut Anda, hasilnya lebih bisa digeneralisir yang mana? Tentu kita akan mengatakan bahwa penelitian Z lebih bisa digeneralisir. Yang ke-8 adalah parsimoni. Apa sih parsimoni? Parsimoni itu adalah kesederhanaan dalam menjelaskan fenomena atau persoalan yang muncul dan dalam menghasilkan solusi. Sebagai misal, ada 2 penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profit perusahaan. Penelitian C, dia menggunakan 2 variabel dan hasilnya dapat meningkatkan 30% profit perusahaan. Penelitian D, dia menggunakan 6 variabel dan hasilnya dapat meningkatkan 30% profit perusahaan. Mana yang lebih disukai? Tentu kita akan pilih penelitian C. Ngapain susah-susah pilih 6 variabel kalau 2 variabel saja memberikan hasil yang sama. Itulah yang disebut dengan prinsip parsimoni. Demikian teman-teman tentang ciri-ciri penelitian ilmiah. Jadi ada 8 ciri penelitian ilmiah yang sudah kita bahas hari ini, dan nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan-bahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.